Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bertemu sekarang ini. Kita akan belajar bersama tentang public speaking. Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Dwi Amiati Luluil Maknun. Orang-orang memanggil saya dengan sebutan Ibu Luluil Maknun. Kita akan membahas tentang public speaking. Public speaking semuanya pasti sudah tahu, apalagi anak-anak unggulan Mandika Jombang yang insya Allah sangat super sekali. Semuanya sudah tahu apa itu public speaking. Nah, intinya kita akan berbicara bagaimana sih cara berbicara yang baik, cara berbicara yang menyenangkan ketika di hadapan banyak orang. Berbicara di hadapan publik atau di hadapan banyak orang. Dan kali ini adalah pertemuan kita yang pertama. Kita akan berkenalan terlebih dahulu. Saya adalah salah satu guru di Mandika Jombang. Saya dulu mempunyai beberapa pengalaman di bidang public speaking. Saya dulu mengawali public speaking itu dari pidato. Jadi sejak usia saya MI kelas 5 saya sudah menjuarai di beberapa lomba pidato. Kemudian pada waktu sanawiyah atau tepatnya di Mu'aliman, saya tingkat SLTP atau tingkat MTS, saya mulai berpindah atau berusaha mencari pengalaman di bidang moderator dan juga MC dan juga host, sehingga saya mulai terbiasa untuk public speaking. Sehingga saya di sini akan berbagi ilmu bagaimana cara public speaking yang menyenangkan. Baik, langsung saja kita akan masuk pada materi. Apa sih pengertian dari public speaking itu? Public speaking itu adalah komunikasi lisan berupa MC, presenter, karena MC dengan presenter itu beda. Kalau presenter itu biasanya untuk televisi, kemudian ada penyiar. Kalau penyiar itu biasanya untuk radio. Ada host itu MC yang sifatnya untuk acara-acara musik, acara happy fun. Ada VO juga. VO itu voice over atau suara latar. Jadi suara dibalik seperti iklan-iklan yang ada di TV itu ada voice overnya atau ada VO-nya. Mereka pandai sekali memainkan suaranya. Kemudian selain MC, presenter, penyiar, host dan juga VO, ada juga yang disebut dengan moderator atau presentasi. Kemudian ada pidato, ceramah dan lain sebagainya. Baik, kita akan membahas semuanya dalam beberapa pertemuan. Yang jelas hari ini kita akan perkenalan saja terlebih dahulu. Bagaimana cara berkenalan ala-ala public speaking. Jadi nanti tugas di akhirnya nanti kalian akan disuruh mengupload video dalam Instagram. Nanti ada tulisannya di terakhir nanti. Kemudian kalian silakan memperkenalkan diri, tetapi dengan public speaking, tidak sekedar berbicara biasa aja. Jadi berbicara dengan penuh ekspresi, dengan berbagai macam intonasi yang menyenangkan orang mendengarkan. Misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya bla 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 bla. Nama saya, alamat saya di sini, dan saya mempunyai visi misi sekolah di Mandika Jombang adalah dengan bla 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 bla. Silakan menyebutkan dan silakan menceritakan sesuatu yang menarik 3 menit, masukkan ke Instagram. Baik, sekarang kita akan langsung masuk pada pembahasan awal dengan tema dari yang gugup dan gagap menjadi pembicara yang sigap. Baik, bagaimana caranya? Pertama, trik pandai berbicara di depan publik. Ini biar kelihatan pandai berbicara di depan publik. Kalau kalian semua pasti sudah pandai berbicara. Tetapi bagaimana ketika sampean harus berbicara sendiri di depan dengan mata semua orang itu tertuju satu titik pada kalian. Nah, itu butuh trik. Yang pertama, banyak membaca, karena dengan banyak membaca akan menjadikan banyak kosakata dalam memori kita, sehingga akan mudah keluar rangkaian kata-kata yang enak didengar dari mulut kita. Yang kedua, sering mendengar dan mengamati pelaku public speaking. Bagi kalian yang suka mengamati dai-dai, silakan diamati dai yang mana yang kamu senangi. Nanti langsung amati, dengarkan, amati, tirukan gayanya. Jangan tiru 100%, tapi tirulah beberapa pelaku public speaking yang kamu cocoki. 1, 2, 3 lah, paling tidak 3. Gabung jadi satu menjadi diri kamu. Jadi kamu akan terlihat beda. Nah, sering mendengar, semuanya akan bisa merubah kalian sehingga kelihatannya pandai berbicara di depan publik. Yang ketiga, biasakan menulis kalimat penting dan kalimat indah. Biasakan akhiran yang
Kalau akhirnya AAA, boleh di AAA. Misalnya, sholawat salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi akhir zaman yang kehadirannya dinantikan oleh umat sepanjang zaman dan syafaatnya senantiasa kita nantikan. Boleh seperti itu, atau mungkin kalimat yang berakhiran ir misalnya. Sholawat salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman, Nabi terakhir yang hari Isnin terlahir, yang pada saat kelahirannya seluruh berhala di Ka'bah terjungkir. Semoga kita akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Nah, itu kalimat-kalimat indah itu tidak akan mudah terucap dari mulut kita kalau kita tidak menulisnya terlebih dahulu. Jadi ditulis, biasakan paling penting kalimat indah untuk ditulis. Yang keempat, kuasai materi. Jadi pada hari itu kamu ditugasi apa? Kuasai materinya, sehingga akan mudah mengeluarkan kalimat-kalimat indah dari mulut kalian. Yang terakhir, pede aja. Pede itu mudah untuk diucapkan, tetapi tidak mudah untuk dilakukan. Tapi sebetulnya mudah kok. Ini caranya. Pede atau percaya diri. Apa sih percaya diri itu? Percaya diri itu yakin terhadap kemampuan diri sendiri. Setiap kita mempunyai kemampuan karena kita semua dilahirkan oleh Allah dengan berbagai macam kelebihan, dan hanya kita yang tahu kelebihan kita. Mari kita eksplor kelebihan kita, tidak untuk menyombongkan diri, tetapi untuk mengapresiasi atas apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. APD itu merupakan salah satu bagian dari rasa bersyukur atas segala karunia Allah. Itu menurut saya. PD dengan suara, karena setiap kita sudah mempunyai suara dari Allah, takdirnya berbeda-beda. Ada yang suaranya cempreng, ada yang suaranya merdu. Berbahagialah bagi mereka yang punya suara merdu, sehingga untuk konsep public speaking mereka sudah start lebih awal, dia punya modalnya. Bagi mereka-mereka yang suaranya cempreng seperti saya atau banyak orang, gampang. Yang penting PD. Ketika PD, suara cempreng, suara tidak enak. Itu dengan seiringnya waktu, semakin seringnya kita berlatih, semakin seringnya kita diundang, semakin seringnya kita tampil, suara itu cemprengnya mungkin masih akan tetap cempreng, tetapi akan didengarkan indah atau enaklah untuk mereka-mereka. Nanti ada triknya bagaimana berbicara dengan suara cempreng, bagaimana kita membuat suara yang cempreng itu menjadi enak didengar. Kemudian PD dengan penampilan fisik. Jadi penampilan dan suara itu semuanya sudah dari Allah seperti itu. Kulitnya yang coklat, jangan bilang coklat ya, kulitnya eksotik gitu ya. Dan gak kayak sawangannya kok ireng. Kulit kita sudah dari Allah seperti itu. Wajah kita, fisik kita, body kita, semuanya sudah dari Allah seperti itu. PD aja, itu sudah dari Allah. Alhamdulillah atas semua yang diberikan kepada Allah. Suara cempreng gak masalah. Yang penting nanti dengan berusaha, maka suara cempreng itu akan membuat orang terpesona. Nah, insya Allah dalam beberapa hari ke depan akan ada cara trik yang akan kita share di sini. Semoga bermanfaat. Baik, bagaimana kita akan membahas sedikit tentang teknik melatih vokal yang baik dalam public speaking. Bagaimana caranya? Caranya adalah olah vokal dalam public speaking itu adalah pengaturan suara agar suara yang dihasilkan dapat didengar dengan jelas. Jadi bagaimana caranya suara itu terdengar jelas, mulai dari pengeluaran suara, kemudian cara teknik makingnya, ya apa caranya megang mic. Nah, kita harus peka dengan mic, karena mic yang kita pegang itu selalu berbeda-beda, karena operatornya berbeda-beda, terus alatnya juga berbeda, sehingga menghasilkan kualitas suara yang berbeda. Sehingga kenali suaramu, terus micingnya itu dipegang dengan benar. Kemudian setelah pengaturan suara agar jelas, yang dihasilkan juga dapat didengar dengan jelas. Pastikan mikrofon yang kamu pegang itu tepat sehingga mengeluarkan suara yang pas. Kemudian terdengar indah, tepat dan berjiwa. Maksudnya yang kita sampaikan itu ada dari hati, sehingga tidak ngawang atau tidak ngambang. Nah, untuk sampainya olah vokal itu penuh penjiwaan, itu adalah dengan cara ekspresinya yang ditata. Jadi ekspresi yang akan ditata sehingga akan menghasilkan olah vokal yang terdengar seperti berjiwa ketika berbicara. Jangan lupa ada teknik pernafasan yang benar sehingga komunikasi menjadi efektif. Karena ketika merocos terus tanpa ada jedahnya, mungkin waktu kita suara kita akan habis napasnya. Jadi perhatikan suara jangan sampai habis, apalagi ketika suaranya itu berada di nada-nada yang tinggi.
Baik, ini sedikit tentang public speaking perkenalan hari ini. Cukup insya Allah. Nanti minggu depan akan ditambah dengan materi selanjutnya. Jangan lupa segera mengenalkan diri, kirim dan upload di Instagram sebagaimana. Oh iya, unsur-unsur dalam olah vokal. Ini akan sedikit saya jelaskan sekarang. Yang pertama, artikulasi atau kejelasan. Jadi biasakan untuk melafalkan dengan artikulasi yang jelas. Jadi A, I, U, E, O. Itu juga nanti akan ada prosesnya, nanti akan pertemuan akan datang akan kami kasih tahu bagaimana cara mengeluarkan vokal yang bagus sehingga tampak lebih enak dilihat orang ketika kita sedang tampil di depan publik. Kemudian yang kedua, intonasi nada berbicara. Biasakan untuk menggunakan nada bicara yang bagus. Jadi jangan yang monoton, standar, tapi nadanya ada yang naik, ada yang turun, ada yang sedang. Kemudian volume. Kalau volume tergantung suaranya. Kapan suara kita harus diperkencang, kapan suara kita harus diperkecil suaranya. Terus speed atau temponya tepat lambat. Jadi kadang-kadang kita mengucapkan dengan cepat, kadang-kadang dengan lambat. Nah, untuk pace-nya, ada pace control biasanya yaitu langkah atau ketukan konstan dalam berbicara. Yang keenam adalah pause atau pengaturan jeda dari kalimat satu dengan kalimat yang lain agar kalimat yang keluar dari mulut kita itu terdengar jelas dan juga indah. Yang ketujuh, aksentuasi atau stressing, yaitu penekanan pada kalimat-kalimat tertentu. Sehingga ketika ada kalimat-kalimat tertentu yang perlu penekanan, maka kasih stressing di situ, aksentuasi lebih tajam ketika ngomong. Seperti kalimat setajam si. Nah, kalimatnya itu yang aksennya lebih ditekan. Kemudian yang kedelapan yaitu frasering atau pemenggalan kalimat. Jadi ada beberapa kalimat yang kita ucapkan tidak cepat tetapi seharusnya andai. Nah, seperti itu. Jadi ada pemenggalan kalimat. Yang kesembilan, inflection atau perubahan nada suara. Apalagi untuk VO biasanya mereka akan pandai untuk merubah nada suara. Kita akan membahas kesembilan ini tentu tidak dalam satu waktu, tetapi dalam beberapa minggu ke depan. Semoga bermanfaat. Kalian semua orang-orang yang pede, insya Allah. Nah, ini tugasnya. Buatlah video perkenalan diri maksimal 3 menit. Di akhir video sampaikan pesan positif, tapi tidak dengan gaya nada perkenalan orang biasa, tetapi seolah-olah kalian adalah sudah menjadi artis. Kalian akan menerima suatu penghargaan misalnya, jadi dengan nada-nada yang indah. Nah, sehingga nanti saya paling tidak ketika melihat sampean, saya bisa mengomentari, saya bisa memberikan masukan bahwa setiap kalian punya karakter dan kami akan berusaha untuk mengeluarkan karakter kalian dalam public speaking dan kalian akan menjadi diri kalian sendiri. Kalian tidak perlu meniru siapa-siapa karena kalian akan menjadi diri kalian sendiri. Nah, oke, unggah di akun Instagrammu dengan mencantumkan caption menarik dan positif, mentionnya @93jombang, @wianatulilmaknun, public speaking, PD kelas unggulan Man3 Jombang siswa. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.